Izin untuk buka terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan semuanya, khususnya dari tim aktivasi retail ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk kegiatan safety talk online. Mungkin untuk bidang retail sendiri, ada yang sudah pernah melaksanakan safety briefing secara online dengan HSC Pusat, dan ada juga yang belum. Nah, sedikit saja pembukaan untuk safety briefing sendiri. Ini mungkin dari rekan-rekan selalu dilakukan sebelum melakukan pekerjaan. Tapi di sini yang diagendakan pada hari ini adalah kita ingin melihat bagaimana safety briefing yang dilakukan oleh rekan-rekan dari sisi K3-nya. Nah, nanti mungkin kita ada diskusi sedikit, ada tambahan-tambahan lainnya mengenai K3. Setelah rekan-rekan bisa safety briefing terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Selanjutnya mungkin bisa dimulai Mas Waluyo, tim yang mana terlebih dahulu atau timnya Mbak Retno. Nanti mohon diinfokan ya. Yang sedang present adalah timnya Mas Waluyo atau timnya Mbak Retno. Terima kasih. Silakan Mas. Terima kasih. Oke Mbak, terima kasih. Oke Mbak, terima kasih. Dari tim saya dulu Mbak, dengan Sintel. Oke, untuk dari rekan-rekan Sintel, tadi siapa yang mau di-present untuk laptopnya, Mas Wario ya? Atau Mas Andri? Silakan. Dengan saya Mas. Tempat silakan dimulai. Baik, terima kasih Mas Uyo waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan kami dari PT Sindika Teknologi Solusi STU Cekban. Hari ini kita ada progres survei, ada 2 nih di Cikarang sama 1 lagi di Pamulang. Kebetulan siang, jadi kita siapkan leadernya. Nah, sebelum memulai aktivitas di lapangan, alangkah baiknya teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan di dalam progres hari ini kita diberi kelancaran dari awal sampai akhir, sampai kembali ke tempat kerja dalam keadaan selamat. Berdoa, mulai. Selesai. Selanjutnya kami perkenalkan ya. Jadi dari ini adalah tim leader kami K3 Mas. Dari Kang Sofyan yang sudah terus ada Mas Ika juga sama Mas Andri, cuma progresnya siang, jadi kita masih prepare nih gitu. Terus nanti juga kami jelaskan ke teman-teman, hari ini kan survei, nanti tolong diperhatikan selalu pakai kelengkapan K3 seperti ini ya. Nanti terus tetap pakai masker, kita masih selalu pakai masker teman-teman di lapangan. Kondisi kesehatan selalu dijaga, dipastikan teman-teman. Nanti tolong dicek lagi apakah kondisi teman-teman yang dalam keadaan siap untuk kerja di lapangan atau apa, tolong dipastikan. Kalau memang kondisinya kurang fit ya nanti mending kita jangan diajak dulu gitu. Nah, mungkin itu Mas dari kami, dan untuk biar semangat kita dulu ya teman-teman ya. Yuk, 1, 2, 3. Safety. Yes. Ya, mungkin itu Mas Uyo dan rekan-rekan Icon dari kami. Baik, kira-kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas. Ya. Lanjut ke tim MKN, sudah ready di lapangan dengan Mas Hanif atau Mas Fernandi? Siap. Untuk tim MKN, Mas Putra, monitor. Timnya udah siap, Mas Putra? Mas Putra? Sebentar, Pak.
Oke, mungkin untuk sambil kita menunggu ya, tim dari MKN, tadi untuk timnya Mas Wario dari Sintel, ini pekerjaan hari ini untuk aktivasi retail atau untuk penarikannya ya, Mas? Hari ini ada aktivasi retail survei melanjutkan yang di Pamulang tuh Mbak. Tapi jam 1 setelah Jumat. Terus kalau yang di Cikarang tuh corporate nih Mbak. Survei juga. Oke, berarti kalau yang aktivasi retailnya hari ini untuk ke user ya, Mas ya? Iya, betul. Oke, pengawas K3-nya dengan siapa Mas kalau yang retail? K3-nya Mbak? Iya, pengawas K3-nya dengan siapa? Dengan Mas Icat nanti. Mas Icat. Nah. Oke. Untuk tim retailnya 2 orang ya Mas? Atau Ya, berapa orang? 2 orang karena masih survei Mbak. Oke. Oke, baik. Kita menunggu tim dari MKN ya. Terima kasih Mas Wario. Sama-sama Mbak. Atau dari timnya Mbak Retno mungkin sudah ada yang siap sambil kita menunggu rekan-rekan MKN. Oke, sebentar Mbak. Tadi Mbak Jesslyn atau Mbak Tania udah ada yang siap belum Mbak? Ini mereka lagi OTW Mbak, sebentar lagi mau menepi biar bisa di-join. Oh iya. Bentar ya. Siap. Dari Mbak Tania udah ready Mbak? Sama Mbak, lagi masih OTW. Belum juga ya? Oke. Belum juga, nanti saya infokan kembali Mbak. SGN Mbak Nia. Wah ini tim saya Sri Kandi semua ini. Mbak Nia udah ada belum Mbak Nia? Mbak Nia dari SGN. Oh, iya Bu. Yes, timnya udah siap belum Mbak? Sebentar ya Bu ya, ini timnya lagi arah ke sini. Soalnya ada yang udah berangkat duluan nih, karena kan ngejar pendingan Bu. Oh, oke. Ada satu tim yang arah ke sini, masih 5 menit lagi sih Bu. Oke, siap. Nanti diinfo ya Mbak kalau udah ready ya. Oke, siap. Siap, makasih Mbak Nia. Baik Bu. Oke, Mas Waluyo, ini untuk rekan-rekan yang bergabung rata-rata dari tim retail di lapangan ya Mas ya? Maaf Mbak, gimana? Untuk tim yang bergabung, ini kan ada Mas Putra Agung. Nah ini tim retail di lapangan sedang progres atau gimana Mas? Iya, jadi untuk di retail sendiri ada pembangunan turnkey Mbak, jadi melakukan pembangunan feeder untuk pembangunan kesiapan jaringan FTTH di sana. Ini ada dari tim MKN yang sedang progres di lapangan. Seperti itu Mbak. Oke. Mas Putra, Pak Hanif atau Pak Fernandi apa sudah ready bisa di show? Mas Putra kayaknya sudah ini nih atas nama Putra Agung ya, Mas Putra. Oke, yang dari MKN ya. sudah siap Bu? Oh dari MKN sudah siap. Yang Nah, atas nama ya siapa ini Pak? dengan K3-nya dengan Mas Fernandi lagi di videoin sama Mas Putra. Oh sama Mas Putra Agung ya Mas? Mas Putra monitor, lihat di arahan. Ya.
Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah ya di pagi hari ini pagi yang cerah ya Pak ya. Biasa saya tidak promosinya mengingatkan teman-teman semua artinya keselamatan kerja pentingnya yang namanya keselamatan kerja ya. Ini apa kita minta ya kita perhatikan artinya jangan Pak ya. Yang namanya kecelakaan itu tidak ada yang namanya masing-masing. Kita juga mencakup ke semuanya. Ya, jadi saling mengingatkan supaya ada teman-teman yang dalam keadaan potensi bahaya tolong diingatkan. Bro, tolong nih dihindari ya ataupun Mas tolong ini dihindari ya. Jadi perhatikan yang namanya keselamatan kerja dan juga APD ya. Dalam ya batunya itu khususnya rompian tolong nanti ininya. Juga kita perhatikan yang namanya APD untuk meminimkan ataupun menghilangkan yang namanya kecelakaan kerja ya. Apa ya, kita komit Pak, artinya kita tidak ada namanya pakai helm ataupun sepatu tidak boleh bekerja ya khususnya. Mungkin Robi kan ada toleransi tapi nanti kedepannya tidak ada namanya yang tidak lengkap ya Pak ya, bisa Pak ya. Baik, kalau memang paham ada baiknya kita berdoa Pak ya. Doa mulai. Selesai, saya tutup. Kita ngomongin safety, bilangnya Kak. Safety! Safety! Ya. Udah, itu aja. Pak Anip, monitor. Terima kasih Pak Putra. Mohon diarahkan ke timnya kameranya Mas. Mohon jangan bubar dulu. Kameranya mohon diarahkan ke timnya untuk mendapatkan arahan dari pihak. Mas Fernandi, jangan bubar dulu timnya. Mohon diarahkan dulu. Jangan bubar dulu. Ya, siap. Mbak Rika, silakan mohon arahnya Mbak Rika. Iya Mas, timnya Mas Putra Agung tadi ya? Ya betul. Oke, ini tadi timnya ada berapa orang Mas yang hari ini progres? Mas Putra, monitor. Berlima, Bu. Berlima untuk pembangunan ini ya? Ya, penarikan. Gimana Mas? FDT ya. Oke. Nah ini di wilayah mana ya Mas? Di Ciamas, Bogor. Ciamas, Bogor Taman Pegelaran, Bogor Barat. Di Bogor Barat, Ciamas, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Putra. Pengawas K3 dengan siapa Mas? Andi Fernandi, Bu. Oh, Mas Fernandi, oke. Ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Mas Fernandi dan juga tim. Tadi sudah melaksanakan safety briefing ya. Lalu juga mengecek APD dari rekan-rekan. Tadi mungkin kurang satu. Ya, ada rompinya Bu. Mohon maaf, rompinya kan udah ini dan pada robek-robek kan Bu. Ini mau diganti Bu rompinya. Mohon maaf Bu ya, ini 2 orang. Ya. Kalau buat sepatu sama helm saya nggak ada toleransi Bu. Kalau sepatu helm saya nggak ada toleransi gitu Bu. Ya, untuk pekerjaannya hari ini untuk pembangunan di FTTH ya di Ciamas, semoga konsisten safety briefingnya seperti ini minimal sekali sebelum melakukan pekerjaan. Rekan-rekan timnya diarahkan oleh Mas Andi untuk misalnya pengecekan APD terlebih dahulu atau nanti diinfokan bahaya-bahaya pekerjaannya. Mungkin kan kalau misalnya pembangunan apalagi mungkin jalurnya di pinggir jalan raya ada keramaian lalu lintas ya di sana. Nah ini diingatkan lagi untuk malah kita ada traffic manajemennya Bu. Traffic manajemen kita perhatiin kayak Septicon, kayak ya buat rambu-rambunya ada kok Bu. Diperhatiin juga. Ya, nah di sana untuk safety briefing sendiri bermanfaat
untuk memberitahu dan mempersiapkan hal-hal seperti itu. Jadi langkah pencegahannya adalah di safety briefing ini. Sudah sangat baik untuk tim MKN ya dalam pelaksanaan safety briefingnya. Mungkin tambahan informasi bahaya-bahaya pekerjaannya aja Mas di dalam safety briefing. Betul, Bu. Jadi azab-azab yang ada di lingkungan kita minimkan atau bahkan kita hilangkan ya Bu ya. Ya, Setuju, Bu? betul. Sesuai nanti apa saja bahaya-bahaya pekerjaan, misalnya jangan lupa tetap diinfokan ke rekan-rekan timnya agar mereka lebih hati-hati lagi dan lebih aware lagi terhadap bahaya-bahaya di sekitar pekerjaannya ya. Siap Bu, siap Bu. Oke, terima kasih Mas Andi dari tim MKN. Siap, Bu, Untuk siap. timnya Mas Waluyo sudah semua ya Mas? 2 tim di hari ini. Iya Mbak, sudah Mbak. Terima kasih banyak Mbak Rika. Oke, untuk timnya Mbak Retno masih menunggu ya Mbak? Iya Mbak, kebetulan kalau IKR itu kan memang keluar dari base camp kan pagi-pagi ya, jadi tadi kayaknya memang sudah di jalan semua ini. Oke, nah ini yang banyak bergabung adalah dari manajemennya ya Mbak Retno dan Mas Waluyo. Kan ada 37 orang, nah ini apakah tim retail di lapangan atau dari manajemen ya Mbak dan Mas? Mungkin bisa infonya? Ini beberapa ada dari PTL saya juga yang bergabung di sini Mbak. Oh itu. Nggak cuma dari tim mitra aja. Oke. Mungkin sambil kita menunggu dari timnya Mbak Retno, saya izin share sedikit mungkin ya terkait safety briefing. Minimal mungkin misalnya belum banyak rekan-rekan dari lapangan yang bergabung, mungkin ada PTL maupun dari manajemen terkait yang hadir di sini dan bisa disampaikan terkait safety briefing yang sudah distandarisasi oleh tim K3 Pusat. Nah, untuk informasi sendiri di sistem manajemen K3, ini ada perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Nah, untuk safety briefing sendiri, ini termasuk dalam fase perencanaan kita. Nah, di safety briefing ini bertujuan untuk menginformasikan bahaya-bahaya kerja dan tujuannya adalah untuk melindungi pekerja tentunya dari kecelakaan kerja dan meminimalisasi bahaya-bahaya pekerjaan yang ada di sekitar. Nah, poin pentingnya adalah di alur pelaksanaan safety briefing. Mungkin kalau briefing sendiri sudah wajib sekali atau minimal sekali pasti rekan-rekan di lapangan melakukan safety briefing atau briefing sebelum melakukan pekerjaan. Namun yang kita perhatikan adalah dari sisi isinya atau isi dari briefingnya. Nah, ini mungkin ke depannya bisa diinfokan bahwa briefing sendiri bisa memasukkan aspek-aspek K3 seperti mengecek kesehatan tim, lalu juga menginformasikan bahaya-bahaya pekerjaan yang mungkin kurang lebih sama ya, karena proses pekerjaannya dari rekan-rekan ini sudah ditetapkan gitu untuk alur progres pekerjaannya. Nah, jadi silakan diinformasikan bahaya-bahaya pekerjaannya. Lalu saat di base camp bisa dicek terlebih dahulu kelengkapan dan kelayakan APD dan juga tools-tools kerja. Nah, apabila ditemukan ada unsafe action atau unsafe condition yang terjadi sebelumnya, nah ini silakan didiskusikan secara ringan di safety briefing ini supaya unsafe condition atau unsafe action yang pernah terjadi ini tidak terulang kembali. Nah, selanjutnya untuk bisa mengupload dan juga
membuat evidence seperti foto ataupun video untuk diupload ya sebagai evidence safety briefing rekan-rekan yang ada di lapangan. Nah, mungkin itu untuk penjelasan sedikit mengenai safety briefing ya, yang mungkin bisa dilakukan rekan-rekan di lapangan. Seperti itu. Mau ada lagi yang mungkin mau ditanyakan dan lain sebagainya sambil kita menunggu rekan-rekan timnya Mbak Retno. Oh ya, sebagai informasi juga karena kita mungkin bekerja satu aset dengan PLN mungkin berbeda dengan provider lainnya ya yang memiliki tiang sendiri, tentunya risiko kerjanya lebih besar daripada rekan-rekan yang memiliki tiang sendiri. Karena satu aset dengan PLN berarti kita ada tegangan di sekitarnya. Atau perbedaannya adalah di tiangnya ada tegangan atau arus listrik. Jadi hal-hal seperti itu yang minimal sekali harus kita perhatikan. Minimal dasar-dasar dari K3 listrik atau kelistrikan sudah dipahami oleh rekan-rekan di lapangan. Seperti mungkin mengetahui perbedaan mana kabel tegangan rendah, mana kabel tegangan menengah, lalu juga mengecek kabel-kabel di sekitar tiang ya, yang mungkin bisa ada tegangan listriknya seperti lampu penerangan jalan. Nah, ini yang sebaiknya kita waspadai karena beberapa kejadian mungkin bisa diakses ya di internet gitu banyak yang tersengat listrik karena mereka saat melakukan aktivasi retail ini tidak mengetahui mana kabel tegangan menengah, mana tegangan rendah. Jadi ketika melakukan mungkin penarikan dari user ke tiang, nah ini menyentuh kabel tegangan menengah sehingga membuat orang tersebut tersengat listrik yang cukup besar ya. Kalau tegangan menengah kan 20 kV, sangat besar sekali dan tidak bisa toleransi terhadap barang maupun tubuh kita. Jadi hal-hal seperti itu minimal rekan-rekan harus pahami. Dan langkah ikhtiar yang paling terakhir sekali adalah alat pelindung diri yang setidaknya bisa mengurangi dari risiko-risiko bahaya dari kelistrikan. Nah, Mbak Retno mungkin bisa di follow up lagi Mbak, untuk timnya sudah ready atau belum? Dari PT SGN. Untuk hari ini kita mau ngerjain 5 SPA Pak. Sebagian tim udah pada ke lapangan Pak, udah pada ke pelanggan. Nah ini kita kebetulan pas lagi ngambil material yang ketinggal Pak. Gitu. Ini tim kita yang udah siap mau ke pelanggan, satu user Pak atas nama Herdian saya. Tim yang jalan hari ini ada 5 tim. Oke, Mas, untuk wilayah mana ya Mas untuk tim wilayah ini? Cilegon Bu. Oh, untuk area Cilegon ya? Iya. Oke. Tim leadernya atas nama siapa Pak? Mayu Bu. Mayu ya? Iya. Oke. Hari ini sudah akan progres ke user berarti ya?
Oke. Tim SGN Iya, Bu. di area Cilegon tadi ya untuk. Iya, betul, Bu. Oke. Langsung aja deh untuk tim SGN. Mungkin tadi beberapa info sudah disampaikan ya terkait safety briefing. Iya, betul, Bu. Yang penting konsisten aja, minimal sekali Siap. di Basecamp bisa melakukan safety briefing ya sebelum melakukan pekerjaan. Siap, Bu. Nah, tadi ada juga Mbak Gardenia, nanti di Basecamp kan biasanya ada beberapa tim ya Mbak. Nah, nanti minimal sekali setiap harinya untuk melakukan safety briefing K3. Walaupun nanti misalnya dari tiap-tiap tim sudah melakukan safety briefing, nah mungkin bisa langsung dikumpulkan saja setiap harinya di Basecamp sebelum melakukan pekerjaan semua berangkat, melakukan safety briefing. Nah, seperti yang diinfokan juga tadi, minimal sekali bahaya kerja, diinfokan pengecekan APD, dan juga tools kerjanya, agar nanti saat di user ini tidak ada misalnya seperti ini material yang tertinggal atau APD yang tertinggal jadinya tidak terpakai. Nah, jadi safety briefing ini berguna sebagai langkah persiapan rekan-rekan sebelum sampai di user. Jadi tidak ada hal-hal yang tertinggal lagi. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, terima kasih tim dari SGN. Mungkin bisa melanjutkan pekerjaannya ya langsung ke lapangan. Baik, terima Baik, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Mbak Retno, ada lagi Mbak untuk timnya? Untuk Pameka hadir. Untuk Famika ya? Iya. Oke. Mbak Retno, untuk Famika timnya Mbak Retno ya? Iya, dia ada IKR, ada feeder juga. Hari ini IKR yang masih jalan ya, Mas? Iya, masih jalan. Oke. Silakan Mas, langsung saja safety briefing seperti tim sebelumnya. Ya, sebentar ya, Pak. Selamat pagi. Semangat ya. Mohon kita infokan untuk tim kita. Selanjutnya tim kita sudah berjalan ya sebagian ya. Untuk menginfokan untuk tim kita ketiganya sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Tabu ya. Pemakaian masker di lapangan dipakai ya. Siap. Untuk siap. Siap. Selanjutnya ya, selanjutnya kita jangan lupa untuk berdoa ya. Ya, berdoa dimulai. Oke. Terima kasih menginfokan dari Tamatel. Semoga terus. Ya, selamat kita ya. Semangat. Semangat. Masih Marika ya. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya sama kita ya. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Marika. Oke, baik. Tim dari Tamatel ini berapa orang Mas timnya? Timnya ada 3 tim, ada 6 orang Ibu. Oh, 3 tim, ada 6 orang. Oke, pengawas K3-nya dengan siapa, Pak? Dengan saya sendiri, Bu. Tadi. Mas Sandi ya? Ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih tim Tamatel untuk safety briefing-nya. Kurang lebih sama. Tadi minimal, misalnya akan dikumpulkan langsung seluruh tim seperti ini, minimal sekali infokan saja bahaya-bahaya pekerjaan, lalu dicek lagi APD, tools, dan juga materialnya ya, sebelum melakukan perjalanan ke user-user kita.
Oke. Paling kita minta itu aja Bu, kalau boleh video yang tadi di-share itu. buat Oke, nanti. nanti akan saya share ya ke Mbak Retno dan juga Mas Waluyo agar diinfokan ke seluruh mitra IKR ya. Oke, baik Bu. Mas Waluyo, Mbak Retno, sudah semua timnya present? Ya, sudah Mbak Rika. Sudah ya? Sudah Mbak Rika, ya. Oke. Dari timnya Mas Retno ada 2 tim, lalu timnya Mbak Retno juga ada 2 tim. Nah, karena tadi sudah disampaikan hal-hal safety briefing yang bisa dilakukan rekan-rekan, seperti mengecek kesehatan, mengecek kelengkapan dan kelayakan APD dan tools, serta dokumen-dokumen pekerjaan mungkin. Nah, izin menyampaikan rekan-rekan aktivasi retail, kebanyakan mungkin yang langsung aktivasi ke user atau ke pelanggan, mohon diperhatikan protokol kesehatan. Karena di Jabodetabek sendiri masih cukup tinggi angkanya dari COVID-19. Jadi kita harapkan sebagai bentuk layanan kita terhadap pelanggan juga, kita patuhi protokol kesehatan, memakai masker, lalu kita menjaga kesehatan kita, menjaga jarak, dan terutama mungkin attitude rekan-rekan yang langsung berhubungan langsung dengan user. Lalu untuk rekan-rekan retail juga yang di lapangan, mohon diperhatikan K3-nya, jangan abai dan jangan lalai, karena seperti yang tadi di awal saya sampaikan, kita bekerja di aset PLN, bahaya pekerjaan kita resikonya lebih besar mungkin dari provider yang lain, mengingat di aset PLN sendiri terdapat tegangan listrik yang risiko dan bahayanya cukup tinggi dan fatality-nya saat tersengat listrik sangat besar. Jadi kemungkinan kematiannya ini cukup tinggi apabila sudah tersengat listrik. Jadi kita harapkan zero tolerance terhadap rekan-rekan yang tidak menggunakan APD. Apalagi rekan-rekan bisa saja terkena stop working authority dari pihak PLN jika saat pekerjaan ditemukan sedang patroli, pihak PLN patroli menemukan rekan-rekan tidak menggunakan APD atau tidak mengikuti SOP yang sudah ditentukan. Nah, ini sangat merugikan sekali ketika mendapatkan stop working authority, karena rekan-rekan tidak bisa melakukan pekerjaan, mengakibatkan kerugian material, dan juga hal-hal lainnya ya yang akan menghambat pekerjaan kita semua. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk safety briefing hari ini dari Mas Waluyo dan Mbak Retno. Mungkin ada tambahan lainnya? Ya, dari saya cukup Mbak. Tadi sudah sangat lengkap dan sederhana penyampaiannya. Terima kasih Mbak Rika. Baik, terima kasih juga Mbak Retno. Ada tambahan? Terima kasih Mbak. Mungkin dari setelah safety talk ini teman-teman juga jadi lebih care lagi, lebih kalau kerja tuh APD tuh udah kayak bagian yang terpenting dari pekerjaan ya, jadi nggak ada yang lupa lagi, nggak lupa helm, nggak lupa sabuk kayak gitu. Jadi karena kalau kita nggak reminder mungkin mereka juga akan lupa. Nanti setelah ini akan saya share juga link video yang tadi ya Mbak, saya share ke teman-teman juga. Jadi buat teman-teman PM juga bisa mereminder ke tim-timnya. Apalagi kan kita sekarang lagi mengejar HC yang cukup banyak, jadi keselamatan kerja juga harus diperhatikan. Itu aja sih Mbak. Terima kasih teman-teman dan Mbak Rika ya. Baik, terima kasih juga Mbak Retno atas
Mas Waluyo atas tambahan arahannya. Untuk link materi maupun videonya nanti saya sampaikan ke Mas Waluyo dan Mbak Retno agar bisa disampaikan untuk tim retail ya secara keseluruhan agar bisa dipelajari minimal sekali mengetahui dasar-dasar K3 dan kelistrikan di dasar-dasarnya. Itu saja. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh mitra yang hadir, PTL maupun rekan-rekan. Iya, Mas Hanif? Bisa di-share Mbak di sini Mbak untuk ini kan kita dari si project buat acuan teman-teman di lapangan. Oke. Nanti kan saya kumpulkan di drive ya untuk video dan video dan juga materinya. Nah, nanti saya share ke Mas Waluyo agar disampaikan drive-nya ya. Siap. Takutnya kalau disampaikan di sini linknya sudah hilang pas saya closing. Ya. Siap. Baik, Marika. Baik, terima kasih lagi. Pokoknya terima kasih sekali sudah bergabung. Banyak sekali dari teman-teman retail. Semoga menambah aware kita terhadap K3. Lagi-lagi bukan mengingat seberapa kecil pekerjaan yang kita lakukan, tapi di setiap pekerjaan itu ada bahaya dan resiko, dan salah satu ikhtiar kita adalah mematuhi kesehatan dan keselamatan kerja. Dimulai dari budaya-budaya K3 yang harus kita tanamkan, kebiasaan-kebiasaan lama yang harus kita tinggalkan untuk keselamatan diri kita sendiri dan juga tentunya keluarga yang menunggu di rumah. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Rika. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, teman-teman.